Hello students, good morning. How are you? Today we will learn English again with Mr. Yoga. But before we learn, we should pray. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita belajar bahasa Inggris, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mister akan pimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Okay students, after we pray, I will start learning English today. But before I start, I will read about learning goals. Ya anak-anak, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. Tetapi sebelum itu Mister akan membacakan tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Atau tujuan pembelajaran dalam bahasa Inggris adalah learning goals. Nah, di sini Mister akan menampilkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini atau learning goals today adalah kita ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui benda-benda di ruang kelas atau dalam bahasa Inggrisnya, students be able to know things in the classroom. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda di ruang kelas. In English, students be able to identify things in the classroom. And then the third, siswa dapat menanyakan benda-benda di ruang kelas. In English, students be able to ask things in the classroom. The last learning goals, siswa dapat menjawab benda-benda di ruang kelas. In English, students be able to answer things in the classroom. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, in this opportunity, we will learn about Unit 6. Ya. The title is My Classroom. Nah, untuk hari ini kita belajar unit ke-6 atau bab 6. Judulnya My Classroom. Nah, di sini Mister sudah tampilkan gambar ya, gambar ruang kelas karena kita akan mempelajari benda-benda yang ada pada ruang kelas dan menanyakan dan juga menjawab benda yang ada di ruangan kelas. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya benda apa saja yang ada di ruangan kelas. Oke, untuk topik yang pertama, Mister membahas tentang things in the classroom. Ya. Nah, things in the classroom, anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 56 ya, atau you may open your book page 56 ya. Nah, ketika anak-anak sudah membuka buku halaman 56, maka tampilannya seperti ini ya. Di sini ada benda-benda ya yang ada pada ruang kelas ya atau classroom dalam bahasa Inggrisnya. Di sini ada course book ya yang berarti buku pelajaran, and then second ada blackboard yang artinya adalah papan tulis hitam, and then chalk yang artinya kapur, and then whiteboard yang artinya papan tulis putih, and then globe yang artinya bola dunia ya. Ini adalah miniatur bola dunia ya yang bisa diputar. Lalu ada chair. Chair di sini artinya adalah kursi. And then ada desk ya. Desk di sini artinya meja ya, bisa berupa meja tulis. And then picture. Picture ini artinya gambar ya. Nah, di sini ada gambar pahlawan ya. And then next ada gambar penghapus ya, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah eraser. And then the last picture is dustbin ya. Dustbin ini adalah tong sampah ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata atau beberapa benda, some vocabularies or some things in the classroom ya. Ini adalah benda-benda yang ada di ruang kelas ya. Anak-anak bisa mengingat benda-benda apa saja yang ada di dalam ruang kelas dalam bahasa Inggris ya. Di sini Mister sudah mencatat ya beserta artinya. Ada course book, blackboard, chalk, whiteboard, globe, chair, desk,
picture, eraser, and the last is dustbin. Tentunya masih banyak ya benda-benda yang ada di ruangan kelas. Di sini Mister tidak menyebutkan semua ya. Mister hanya menyebutkan yang ada di buku halaman 56 ya. Tentu saja ada buku, pensil ya, ada pulpen, dan juga ada kotak pensil, ada tas ya. Nah, masih banyak benda-benda yang ada di ruangan kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi do it. Nah, do it di sini artinya lakukan atau melakukan ya, melakukan sesuatu. Di sini ada beberapa kalimat ya, beberapa kalimat. Kalimat pertama adalah clean the blackboard ya, yang artinya membersihkan papan tulis atau menghapus tinta yang ada di papan tulis ya. Lalu kalimat kedua ada show the ruler ya, yang artinya menunjuk penggaris atau tunjuk penggaris. And then number 3, hold the eraser, yang artinya adalah memegang penghapus. And then touch the desk ya, yang artinya adalah menyentuh meja ya. Ini sorry ya, artinya menyentuh ya, bukan menunjuk. Touch the desk artinya menyentuh meja. And then touch the chair artinya menyentuh kursi ya. And then kalimat selanjutnya, next sentence, hold the chalk. Chalk ya, memegang kapur. Point the whiteboard artinya menunjuk papan tulis putih. And then point the picture, menunjuk gambar. Point the dustbin, menunjuk tong sampah. And then the last, turn the globe, memutarkan bola dunia. Ya, di sini ada beberapa kalimat yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu dengan things in the classroom ya, melakukan sesuatu dengan benda-benda yang ada di ruang kelas kita. Oke, nah di sini kita membersihkan papan tulis, dalam bahasa Inggrisnya clean the blackboard, and then show the ruler, hold the eraser, touch the desk, touch the chair, hold the chalk, point the whiteboard, point the picture, point the dustbin, and the last is turn the globe. Nah, ini adalah aktivitas ya yang kita lakukan di ruang kelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke asking and answering things in the classroom ya, menanyakan dan menjawab benda-benda di ruang kelas kita. Nah, di sini Mister akan mengajarkan kalimat tanya dan kalimat jawab. In English, we can call it interrogative sentence ya. Interrogative sentence itu untuk kalimat tanya. Nah, contoh kalimat tanya ya, untuk menanyakan benda-benda di classroom, anak-anak bisa menyebutkan what is it ya, yang artinya apa itu ya. Nah, lalu untuk kalimat positif ya atau kalimat jawabnya dalam bahasa Inggrisnya adalah positive sentence. Nah, di sini anak-anak bisa menjawab it is a blackboard ya, sesuai dengan gambar ini. Itu adalah sebuah papan tulis hitam ya. Nah, jika anak-anak ingin menanyakan benda apa itu di ruangan kelas, dalam bahasa Inggrisnya anak-anak bisa menggunakan kalimat what is it ya. Nah, ini untuk interrogative sentence atau kalimat tanyanya ya. Nah, dan jika ingin menjawab, anak-anak bisa mengucapkan it is a ya, atau itu adalah blackboard ya, itu adalah sebuah papan tulis hitam ya, tergantung ketika si penanya ingin menanyakan benda apa ya. Nah, anak-anak bisa menggunakan dua kalimat ini ya, kalimat tanya dan kalimat jawab untuk berdiskusi tentang benda-benda di ruang kelas kita ya. Ini adalah kalimat tanya dan kalimat jawab. Oke, selanjutnya Mister akan masuk ke materi kegiatan yang sedang dilakukan ya. Materi selanjutnya adalah kegiatan yang sedang dilakukan. He is cleaning the blackboard ya. Artinya dia sedang membersihkan papan tulis hitam ya, atau menghapus papan tulis hitam. Nah, di sini kita membahas kegiatan yang sedang dilakukan, yang artinya kegiatan itu benar-benar terjadi pada saat sekarang ya. Maka itu kita menggunakan to be dan ditambahkan ing ya.
He is cleaning the blackboard, yang artinya adalah dia sedang membersihkan papan tulis hitam ya. Artinya kegiatan itu sedang dilakukan sekarang. Nah, lalu second sentence, kalimat yang kedua, he is pointing the chair ya. Dia sedang menunjuk kursi ya. Pada gambar ini siswa itu menunjuk kursi ya. Nah, lalu kalimat yang ketiga atau third sentence, she is rotating the globe. Ya. Nah, dia sedang apa di sini? Dia sedang memutar bola dunia ya, miniatur bola dunia. Nah, ini adalah kegiatan yang sedang dilakukan ya. Oke. Selanjutnya Mister akan evaluasi apa yang sudah kita pelajari pada materi hari ini. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari things in the classroom, yang artinya adalah benda-benda di ruang kelas kita ya. Tadi ada desk, ada chair, ada blackboard, whiteboard, eraser ya, dan masih banyak tadi ya. Itu adalah contoh benda-benda yang ada di ruang kelas kita. Nah, benda-benda di ruang kelas kita dalam bahasa Inggrisnya adalah things in the classroom. Lalu materi kedua tadi kita juga sudah membahas tentang ask about things in the classroom ya. Kita sudah menanyakan tentang benda-benda yang ada di ruang kelas kita. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang interrogative sentence ya, atau kalimat tanya menanyakan benda-benda di ruang kelas. Lalu materi ketiga tadi kita juga sudah answer about things in the classroom ya, menjawab benda yang ada di ruang kelas ya. Tadi ada positive sentence ya. It is a blackboard ya, atau it is a whiteboard. Oke, nah itu adalah contoh dari answer about things in the classroom. And then the last topics adalah activities in progress ya, atau kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, untuk menjelaskan tadi Mister juga sudah menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan ya, menggunakan to be dan ditambahkan ing ya. He is cleaning the blackboard ya, dia sedang membersihkan papan tulis hitam. Itu adalah contoh activities in progress atau aktivitas kegiatan yang sedang dilakukan ya. Nah, selanjutnya Mister memberikan assignment atau tugas. Nah, tugasnya adalah tugas buku paket pada halaman 58 dan 59 ya. In the course book page 58 and 59 ya. Tugasnya halaman 58 dan 59. Nah, tugasnya yaitu mengerjakan soal berikut dan mengisi titik-titik ya. Nah, nanti ada soal, anak-anak mengisi titik-titiknya ya. Oke, lalu selanjutnya memvideokan membaca kalimat tersebut. Nah, setelah anak-anak mengisi titik-titik pada soal tersebut, anak-anak membaca kalimatnya ya. Membaca kalimatnya. Lalu ketika membaca, anak-anak memvideokan ya. Jadi tugasnya dalam bentuk video ya. Tugasnya dalam bentuk video. Video sedang anak-anak membacakan kalimat yang atau jawaban yang sudah diisi tadi ya. Lalu tugas dikumpulkan ke Google Classroom ya, seperti biasa, dan batas pengumpulannya sampai pukul 2 siang. Nah, oke, untuk materi bahasa Inggris kali ini kita sudah selesai ya. Materi bahasa Inggris kali ini membahas tentang things in the classroom atau benda-benda di kelas kita. Nah, oke, untuk itu selesai. Mister ucapkan thank you and bye-bye. Okay students, after we learn English, kita tutup dengan berdoa sesudah belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai.